Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita dengan materi rangkaian arus syara dengan Bapak sendiri ya. Mohon diperhatikan nanti dengan seksama. Materi kita hari ini tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Ini sudah pernah dibahas di SMP. Hukum Kirchhoff sendiri ada dua, hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua ya. Baik, apa itu hukum Kirchhoff pertama ya? Hukum pertama Kirchhoff ya, ini sudah pernah kita pelajari di SMP. Ini sangat gampang ya. Jadi bunyinya nanti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau dalam sering juga dikatakan jumlah arus yang masuk pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi ini gampang, sangat gampang sekali. Kamu harus melihat dulu mana yang masuk ini rangkaian, misalkan yang masuk ke titik P ini apa yang masuk. Jadi nanti bisa juga katakan jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Yang masuk ke titik ini siapa? Ada I1, ada I2, dan yang keluar siapa? Ada I3, I4, dan I5 gitu. Jadi maka yang masuk sama dengan keluar. Yang masuk tadi I1 tambah I2, dan yang keluar siapa? I3 tambah I4 tambah I5. Atau kalau kita pindahkan di semua bisa jadi I1 tambah I2 kurang I3 kurang I4 kurang I5 sama dengan 0, atau jumlah arus pada rangkaian itu sama dengan 0 ya, kalau dijumlahkan keseluruhannya ya. Itu dia bunyi hukum Kirchhoff yang pertama ya. Perhatikan dulu ya, dan sederhana itu. Oke, kita lanjut yang kedua, hukum 2 Kirchhoff ya. Kalau hukum 2 Kirchhoff ini seperti ini contoh rangkaiannya nanti. Apa bunyinya? Pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensialnya sama dengan 0. GGL itu sumber tegangan ini. Jadi berarti kan nanti di sini kan ada tegangan, ada potensial listrik, ada tegangan. Jadi ini kayak baterai lah misalkan, itu GGL. Jadi jumlah tegangan di sini dalam bahasa sederhana, jumlah tegangan di sini sama dengan 0. Itulah bunyi hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, secara matematis kita buat sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kenapa Pak dari ada I kali R? Kan kita ketahui kan E itu sama dengan V ya, nah nanti kan V itu kan V sama dengan apa rumusnya? I kali R, kan dari hukum Ohm, I sama dengan V per R. Maka V sama dengan I kali R. Jadi jumlah tegangannya sama dengan 0. Itu ya. Kita mungkin lebih paham nanti di contoh soal. Perhatikan dulu ya. Oke, kita lanjut. Ketentuan perumusan hukum Kirchhoff 2 sebagai berikut. Ya, ada ketentuannya. Nanti semua hambatan dihitung positif. Ya, kalau ada hambatannya misalkan 5 ohm, anggap positif. Baru nanti untuk E bernilai positif jika ini kalau misalkan seperti ini kita buat ya, ini positif. E bernilai negatif jika kita ini kan searah. Kalau ke arah sana kita buat misalkan. Nanti di soal lebih jelas ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita mulai dari sini ya. Dari sini misalkan nanti jalan dia negatif ya. Oke, arus yang searah dengan penelusur loop dihitung positif. Sedangkan arus yang berlawanan dihitung negatif. Arus yang searah dengan loop dihitung positif, sedangkan arus yang berlawanan dihitung negatif. Nanti ada lebih soalnya, dicatat dulu nanti. Jika hasil akhir diperhitungkan kuat arus negatif, maka arus sebenarnya merupakan kebalikan dari yang ditetapkan. Nanti bisa saja diperhitungkan hasilnya negatif. Nah, kalau negatif itu bukan berarti arusnya negatif, itu hanya menunjukkan arahnya tidak seperti itu. Nanti soal lebih jelas ya. Ini memang cukup perlu pemahaman nanti ya, cukup dipahami dulu ya. Mari kita lihat ini penerapannya. Kuat arus listrik berangkaian sederhana. Jadi contoh nih, kita misalkan ini kita buat arah loopnya gini. Berarti dalam rangkaian itu dimulai dari ini ya. Berarti apa? Min E ya kan, min E. Kenapa ini kan karena jumpa dulu kutub negatif nih. Kalau seandainya positif, dari sini kita buat arahnya itu jadi positif. Nah, jadi karena kita buat dari sini min E tambah apa? I kali R. Jadi kan misalkan ada I kali R. Nggak usah di sini hambatan dalamnya kan ada I kali R tambah I kali R sama dengan 0 ya. Terus secara matematis nanti dibuat I sama dengan, ini kan sama-sama I, pindah sana nih. Jadi positif ini kan E-nya ini I ini kan bisa dibuat R tambah R nih. Jadi I sama dengan E per R tambah R ya. Itu. Nanti kalau dia pada rangkaian tertutup ya, kuat arus pada rangkaian tertutup ya, misalkan ada banyak nih rangkaiannya. Nah, misalkan arus dan penelusuran loop searah dengan jarum jam kita buat, misalkan searah jarum jam ya. Nanti persamaannya bisa kita buat misalkan dari sini ya. Ini kan dari tadi apa?
Jadi sebetulnya kan nanti ini jadi E sama dengan S1 kurangi 2 tambah 3 per jumlahkan aja semuanya. Jadi itu jumlah tegangan keseluruhan per jumlah hambatannya. Ya, nanti lebih jelas di soal nanti kita buat ya. Itu dulu diperhatikan ya biar paham, nanti coba diulang-ulangi videonya ini biar lebih paham. Nanti akan saya buat contoh soal di pertemuan berikutnya.